Oke, baiklah langsung saja. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan inflasi? Jadi, inflasi merupakan fenomena terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara bersama-sama dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sumber terjadinya inflasi terdapat dua sisi, yaitu yang pertama sisi permintaan dan yang kedua sisi produksi. Baiknya yang pertama itu inflasi tarikan permintaan atau disebut dengan demand pull inflation, yang merupakan kenaikan harga terjadi karena adanya peningkatan permintaan secara bersamaan dan drastis. Kondisi ini biasanya terjadi pada saat menjelang hari raya atau tahun baru, di mana masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan aktivitas pembelian yang mengakibatkan permintaan naik dan harga ikut naik sehingga terjadinya inflasi. Kemudian yang kedua, inflasi dorongan biaya produksi atau disebut dengan cost push inflation. Terdapat tiga sumber terjadinya inflasi. Ada tiga, yaitu yang pertama inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Misalkan kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan biaya produksi yang diikuti dengan kenaikan berbagai kenaikan harga yang lain. Yang kedua, terjadinya jumlah produksi yang mengalami penurunan atau terhambat yang mengakibatkan jumlah produk yang dihasilkan berkurang sehingga harga menjadi naik karena barangnya langka. Misalkan penurunan produksi terjadi diakibatkan terjadinya bencana. Kemudian yang ketiga, terhambatnya kejadian distribusi yang menyebabkan terjadinya inflasi karena barang langka hingga harganya naik. Kemudian kita masuk pada teori penyebab inflasi. Terdapat 4 teori. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini beranggapan bahwa penyebab terjadinya inflasi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan jumlah permintaan uang. Kemudian yang kedua, teori Keynesian yang beranggapan bahwa manusia selalu merasa tidak puas dan ingin selalu menambah jumlah permintaannya atau jumlah konsumsinya, sehingga jumlah uang yang beredar lebih besar dari jumlah permintaan uang dan juga penawaran barang relatif tetap, sedangkan jumlah permintaan terus naik. Kemudian yang ketiga, teori strukturalis yang beranggapan bahwa yang menyebabkan naiknya permintaan adalah karena kapasitas produksi negara yang rendah atau strukturalis kapasitas produksi terbatas. Kemudian yang keempat, teori MMT atau Modern Monetary Theory beranggapan bahwa yang menyebabkan terjadinya inflasi disebabkan dua faktor. Yang pertama, uang tidak dijamin dengan emas atau nilai uang relatif berubah-ubah. Kemudian yang kedua, uang yang dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Baiklah, kita lanjut ke jenis-jenis atau tahapan inflasi. Berdasarkan cakupan dan pengaruhnya. 1. Close inflation merupakan inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga hanya pada satu kelompok harga tertentu dan tidak terlalu berpengaruh besar pada harga yang lain. 2. Open inflation merupakan inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga terjadi secara umum hampir pada semua jenis barang. Berdasarkan asal terjadinya inflasi. 1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, yaitu inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri. Misalnya, inflasi yang terjadi di Indonesia karena suasana lebaran. 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan harga-harga barang import yang ada di luar negeri sehingga ikut mempengaruhi harga yang ada di dalam negeri. Berdasarkan tingkatan dan pengaruhnya. 1. Inflasi ringan yakni kurang dari 10% per tahun, artinya pengaruhnya tidak terlalu besar kenaikan harga yang ditimbulkan. 2. Inflasi sedang besarnya antara 20% sampai 30% per tahun. 3. Inflasi berat antara 30% sampai 100%. 4. Hiperinflasi yakni apabila kenaikan terjadi lebih dari 100%. Kemudian, contoh dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu minyak goreng yang masih mengalami kenaikan harga. Banyaknya permintaan yang menyebabkan minyak goreng menyumbang inflasi sebesar 0,08%. Kemudian di tahun 2002, lebih tepatnya di pertengahan bulan Maret, harga minyak goreng belum juga turun, malah semakin naik. Kemasan minyak goreng bermerek ukuran 2 liter sudah menginjak harga Rp40.000 hingga Rp50.000. Walaupun telah ada kebijakan dari pemerintah, namun hambatan distribusi hingga belum normalnya jumlah pasokan menjadi penyebab harga minyak goreng curah di pasar tradisional belum mencapai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah di Rp14.500 per liter. Selanjutnya, tanggapan kami tentang masalah tersebut dan apa kaitannya dalam makroekonomi. Kenaikan harga minyak kemasan yang sangat melonjak ini banyak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Tidak hanya meresahkan pedagang, namun ibu-ibu rumah tangga pun banyak yang protes dikarenakan harga minyak sekarang. Dengan melonjaknya harga minyak, banyak warga yang memiliki inisiatif untuk menimbun minyak atau ada juga yang memilih untuk menggunakan minyak curah, yaitu minyak yang sudah dipakai, dan berbahaya bagi kesehatan dikarenakan harga yang naik 2 kali lipat, sehingga banyak warga yang memilih untuk menghemat penggunaan minyak goreng. Keresahan terhadap mahalnya harga minyak kemasan ini banyak melanda warga-warga di seluruh Indonesia. Dampaknya, kenaikan harga minyak terhadap ekonomi Indonesia adalah kenaikan cadangan devisa ini akan merangsang perekonomian domestik dan menyebabkan tekanan inflasi. Efek harga minyak juga menyebabkan meningkatnya biaya untuk barang yang diimpor. Jadi, dampak jangka panjang dari meningkatnya inflasi dan inflasi menjadi kajian dalam ekonomi makro. Karena kegiatan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan dan ruang lingkup ekonomi yang besar atau luas. Bagaimana solusinya? Yang pertama, melakukan impor kepada negara lain untuk meningkatkan jumlah minyak goreng. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng untuk meningkatkan jumlah minyak goreng yang beredar. Yang ketiga, mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak goreng dengan minyak zaitun. Yang keempat, mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak goreng dengan mentega. Yang kelima, mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak goreng dengan memasak makanan yang tidak memerlukan minyak goreng. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.